pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Salam sehat bagi kita semua. Saudara-saudari, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita kasih sejenak waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian untuk hari ini, hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, dan kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Kolose pasal 3 ayat 16, demikian dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian dikatakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini adalah firman yang masuk ke dalam kumpulan pesan-pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat Kolose sebagai jemaat yang tergolong kepada manusia baru. Manusia yang sudah diperbaharui di dalam Kristus adalah manusia yang sudah dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru karena melalui penebusan dan pengorbanan Yesus Kristus, kemanusiaan kita yang lama yang penuh dengan sifat dan keinginan untuk selalu berbuat dosa, serta kehidupan kita yang mewarisi dosa warisan dari nenek moyang kita itu sudah mati dan terkubur bersama dengan kematian Kristus. Namun bersama dengan kebangkitannya, kita yang percaya kepadanya bangkit kembali menjadi manusia yang baru, dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Itulah sebabnya para rasul-rasul juga Yesus Kristus mengharapkan sebagai manusia yang baru, karakter kita, sifat kita menjadi karakter yang seperti Kristus, menjadi seperti Tuhan kita, menjadi karakter yang unggul, karakter yang sudah diperbaharui dan tidak lagi sesuai dengan keinginan-keinginan duniawi, tidak dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi, tapi sudah dipenuhi dengan buah-buah roh sebagai Roh Kudus yang sudah dianugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, pada hari ini saudara-saudari dikatakan bahwa Tuhan melalui firman ini mengajak kita, menginginkan kita untuk supaya perkataan-perkataan Kristus yang penuh dengan segala hikmat, perkataan-perkataan Kristus yang penuh dengan kasih, perkataan-perkataan Kristus yang penuh dengan rasa kepedulian dan kesimpatian kepada sesama, perkataan-perkataan Kristus yang penuh dengan perhatian, penuh dengan penguatan, kata-kata yang memulihkan, kata-kata yang penuh dengan pengampunan dan penghargaan kepada setiap manusia, juga kata-kata yang mendorong untuk memberikan semangat, motivasi, mengangkat kembali orang-orang yang jatuh, kata-kata yang penuh dengan kata-kata yang menyembuhkan dan memulihkan perasaan, kondisi batin manusia. Itu kiranya bisa diam di antara kita. Kata-kata Kristus yang penuh dengan kekayaan makna yang begitu luar biasa itu bisa tetap terpelihara dan menguasai setiap kehidupan kita. Itu sebabnya berbahagialah orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan memeliharanya dan membiarkannya diam, bahkan lebih daripada itu harus bertumbuh di dalam kehidupannya. Karena kata-kata itu tentu kata-kata yang penuh dengan berkat, kata-kata yang penuh dengan kekuatan, kata-kata yang penuh dengan hikmat. Dan dengan kata-kata itulah Tuhan menginginkan kita untuk menyapa, untuk menegur, dan untuk menasehati sesama kita, untuk mengajar sesama kita, untuk kita sampaikan sehingga
orang-orang di sekitar kita itu merasakan kasih dan perhatian dari perkataan kita. Ketika kita pakai kata-kata Kristus untuk mengajar saudara-saudari kita itu dipulihkan kehidupannya, disemangati lagi, diangkat dari rasa keterpurukannya. Dan kata-kata itu mendamaikan kehidupannya, sehingga dia mempunyai makna kembali dan menemukan kembali makna hidupnya. Kata-kata Kristus yang penuh dengan kekayaan itulah yang hari ini diminta oleh Tuhan memenuhi kehidupan kita. Kita yang setia mendengarkan perkataan Kristus, kita yang setia mendengarkan perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah melalui renungan-renungan pagi, apakah melalui khotbah-khotbah, atau melalui pendalaman-pendalaman Alkitab yang kita dengarkan, kita ikuti, kita saksikan setiap hari atau setiap minggu. Itulah kiranya yang menguasai pikiran, hati, dan kehidupan kita. Dan dengan perkataan itulah kita menyapa, menegur, dan mengajar orang lain, sehingga orang lain itu merasa tidak dipermalukan, tapi merasa diperhatikan. Orang lain itu tidak merasa dicueki, tapi merasa dikasih semangat, dikasih motivasi, dikasih dorongan, sehingga dia berpengharapan kembali, sehingga dia mempunyai semangat baru yang memotivasi dia untuk kembali berjuang, bangkit dari rasa keterpurukannya. Oleh karena itu saudara-saudara, kata-kata kita haruslah kata-kata yang penuh makna, kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata yang betul-betul datang dari kasih, dari berkat yang kita terima dari Tuhan. Jauhkanlah dirimu, jauhkanlah diri kita dari kata-kata penuh dengan kebohongan, kata-kata penuh dengan dusta, kata-kata penuh dengan hoaks. Tapi gunakanlah kata-kata Tuhan, kata-kata Kristus itu juga untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam melalui mazmur kita, pujian-pujian kita, dan di dalam segala nyanyian-nyanyian kita, sambil kita selalu mengucap syukur bahwa kita dikelilingi oleh kata-kata yang baik, oleh kata-kata yang betul-betul menyemangati dan memulihkan kita. Ada banyak perkataan-perkataan yang berseliweran di tengah-tengah kita. Baik perkataan-perkataan yang kita tonton, kita dengar melalui media sosial, atau perkataan gosip, perkataan hoaks, dan perkataan lain yang ada di sekitar kita dari teman, dari mana-mana. Tapi hari ini saudara-saudari, marilah perkataan Kristus menjadi perkataan yang paling kita rindukan, menjadi perkataan yang kita izinkan lebih lama dan menguasai di dalam diri kita, berdiam di dalam diri kita, dan terpelihara selalu di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Martua ma, kata dalam bahasa Bataknya. Oleh karena itu satu hari ini jangan izinkan kata-kata yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, kata-kata yang merusak menguasai hidup kita. Tapi biarlah kata-kata Kristus selalu menguasai kita, mengajari kita, menuntun kita. Karena perkataan Kristus itu adalah air kehidupan yang selalu memancar dalam diri kita, yang akan selalu kita bisa tunjukkan kalau dia berdiam dan terpelihara di dalam hati dan pikiran kita. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah bekerja sepanjang hari ini. Marilah mengisi segala kegiatan kita sepanjang hari ini setelah kita dipenuhi oleh kata-kata dari Kristus, oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah kiranya selalu bersemayam, berdiam, tumbuh, terpelihara, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga akan menghasilkan perkataan-perkataan yang benar, tindakan-tindakan benar, dan pekerjaan-pekerjaan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk perkataan-Mu yang Engkau telah sampaikan kepada kami. Biarlah segala firman dan perkataan-Mu itu berdiam di dalam diri kami, selalu terpelihara, dan itu yang mendorong kami untuk bekerja, berbuah, menghasilkan sesuatu yang baik dalam karya, dalam segala tindakan kami. Dan itu juga menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kami menjadi bagian dari orang-orang yang berbahagia di dalam kehidupan kami.
Ajari kami Tuhan untuk memilah setiap perkataan yang kami dengarkan, perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia, yang penuh dengan kebohongan dan kedustaan. Biarlah itu menjauh, tersaring dari telinga dan hidup kami. Tapi perkataan yang baik, yang benar, yang membangun, itulah yang menjadi perkataan yang selalu kami tangkap dan kami terima, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itu yang menyertai berkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.